Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syaiti malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum lazi khalaqakum min nafwi wahidatau wa khalaq min zauha wa basa min huma rizlang kasira wa nisaa wa taqullazi tas'aluna bihi wa arham innallaha kana alikum raqiba. Ya ayyuhallazi amatullah wa qulu qaula sadida yaslih kalum amalakum wa yafrid lakum zunubakum. Ya mayyuti ilahi wa rasulaha faqad fauzan azima. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon hidayah serta rahmat darinya. Karena tanpa pemberiannya kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya hidayah dan rahmat, sehingga semua harus diminta. Karena pada dasarnya Allah adalah maha membolak-balikkan hati manusia. Karenanya kita harus tetap menjaga diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimatullah, ketahuilah bahwa semua pemberian Allah di dunia ini merupakan ujian dari manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Afan ayat 28 yang artinya, dan ketahuilah bahwa harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu tidak lain hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jamaah rahimakumullah, godaan harta pada umat manusia ini akan datang dari berbagai faktor. Salah satunya adalah dari cara mencari harta tersebut dalam menjalankan kehidupan. Tentunya banyak kebutuhan yang mengharuskan untuk mencari harta demi menyambung kebutuhan hidup tersebut. Jika senantiasa mengingat dan bertakwa kepada Allah, tentunya cara mencari harta melalui jalan yang benar. Hal yang dilarang dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mencari harta dengan cara yang salah. Salah dalam hal ini adalah memiliki unsur kezaliman, menyakiti orang lain, serta mengambil harta orang lain dengan cara yang licik. Hal ini merupakan salah satu mencari harta yang buruk dan tidak pernah dilakukan oleh orang-orang bertakwa. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kalian. Allah telah mengatur segala hal termasuk dengan syarat harta yang halal sehingga membawa berkah kepada orang yang mencari dan menggunakannya. Ketika memiliki berkah, berapapun nilainya akan terasa cukup. Berapapun nilai harta tersebut akan memberikan kebaikan pada orang yang memiliki maupun menggunakannya. Ketika digunakan, harta tersebut akan memberikan manfaat yang akan dirasakan nikmatnya secara langsung. Sedangkan apabila disedekahkan, maka harta tersebut akan diterima sebagai salah satu amalan jamaah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan apabila orang yang tidak bertawakal, pasti sudah mencari harta dengan berbagai cara, baik dalam bentuk cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapatkan harta secara haram, pasti berapapun nilainya tidak akan terasa cukup dan akan selalu kurang. Ketika digunakan maka akan membawa keburukan. Sedangkan ketika disedekahkan maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, harta tersebut yang nantinya membawanya masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa dan dijauhkan dari api neraka. Jamaah rahimatullah, ternyata tanpa kita sadari kita bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan godaan harta datang kepada kita ketika diri ini menginginkan sesuatu yang tergolong keinginan dalam bentuk harta, maka hal tersebut tergolong
dari nafsu yang akan menjerumuskan juga. Keinginan tersebut dapat menjadikan kita berusaha untuk mengejar harta. Mengejar harta termasuk dalam aspek duniawi, sedangkan dalam kehidupan ini, kita harus mengerjakan perilaku seimbang antara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Di sisi lain, dalam kehidupan ini kita harus mencari ridho Allah. Diminta ridho tersebut hanya dapat diperoleh melalui ibadah yang dilakukan dalam sehari-hari. Sedangkan godaan dalam bentuk harta ini akan menjadikan diri manusia untuk mencari dan mengupayakan segala hal yang menjadikannya ambisi. Dalam hal ini, secara seseorang tersebut akan menjalankan kesibukan hanya untuk mencari harta. Seseorang yang termakan dalam godaan harta dimulai dari ketika bangun tidur, bekerja, beristirahat, bahkan akan tertidur pun dipikirkannya adalah harta. Dalam hal ini, tujuan yang diinginkan adalah memperoleh harta sebanyak-banyaknya, terlebih ketika dalam beribadah dan pikirannya dipenuhi oleh dunia. Padahal seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kita terlahir di dunia orang yang mendapatkan perilaku pekerja dan pagi hingga malam tersebut merupakan sosok manusia yang telah tertipu dalam dan tergoda oleh duniawi, sehingga orang tersebut mulai melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, jiwa yang telah tergoda oleh harta juga akan mengalami kesulitan bersedekah pada setiap harta yang telah diperoleh. Dalam hal ini, ketika memiliki harta, orang tersebut akan mengalami kesulitan untuk memberikan zakat, serta tidak ingin memberikan hartanya untuk membantu orang yang mengalami kesulitan di sekitarnya. Sedangkan di sisi lain, orang tersebut mengeluarkan uangnya untuk suatu hal yang tidak memiliki kebermanfaatan terhadap sesama manusia. Hal inilah yang disebut sebagai nafsu yang telah menjalar pada orang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan tentang hal ini dalam surat Al-Isra ayat 26-27 yang memiliki arti sebagai berikut. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya atau mereka, begitu pula kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu sia-sia. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya sia-sia adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar pada Rabb-nya. Tentu saja terdengar hal tersebut, hati kita mulai tertetuk dan mulai berdoa untuk dihindari dari godaan harta ini. Meskipun tidak kita ketahui, sangat banyak sekali orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi dan selalu istiqomah menjalankannya. Namun ketika tergoda oleh harta kemudian melakukan penyimpangan. Penyimpangan dalam hal ini merupakan proses dari sifat harta itu sendiri yang memberikan rasa puas kepada orang yang menggunakan harta tersebut untuk suatu hal yang sia-sia. Kemudian orang yang tersebut memiliki kehidupan yang mewah dan memiliki sifat yang sombong, sehingga akhirnya memunculkan kemaksiatan yang lain. Karenanya kita harus senantiasa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijauhkan dari bencana jenis godaan harta yang dapat merubah kita menjadi orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin takut kita kepada Allah dan selalu berdoa, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ketika kita merasa aman, maka hal tersebut akan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri kami dan jamaah sekalian. Semoga kita tetap di dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Wabillah wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.